Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Puspam palam toyang dibalut keikhlasan seperti yang engkau wahyukan. Om Yang Widi, ku bersimpu di kakimu dengan setangkai bunga dan air keikhlasan seperti yang engkau sabdakan. Om Yang Widi, 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 Om Yang Widi. Kita jumpa kembali di kanal YouTube Hai TV Channel 3 Jembatan Pencerahan. Nabi Orti, apa kabar? Semoga selalu rahayu dalam karunia yang hidup. Sengaja dipilih nada-nada wacana sebagai ilustrasi awal perjumpaan kita yang masih diwarnai berita dan anjuran menghindari pandemi. Selalu cuci tangan, keep distancing, tetap jaga jarak, napi tetap berkarya, work from home. Seperti Hai TV Channel 3 yang akan selalu mengupdate tayangannya, berbagi tuntunan, berisi tatanan, memberi tontonan, guna meningkatkan kualitas rada dan bakti kita, karena Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Bersama saya Diah Patricia, kita awali dengan Warta Flash, dilanjutkan dengan acara menarik lainnya. Tetap di rumah, tetap bersama Hai TV Channel 3. Om Yang Widi, Om Yang Widi, Om Yang Widi, Om Yang Widi. Om Yang Widi, ku bersila di kakimu dengan sekutu bunga dan air keikhlasan seperti yang engkau ajarkan. Om Yang Widi, ku bersila di kakimu dengan sekutu bunga dan air keikhlasan seperti yang engkau ajarkan. Om Yang Widi, 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 Om Yang Widi. Halo Sobat Hindu Milenial, kita jumpa lagi dalam Warta on the Spot, laporan pandangan mata langsung dari lokasi peristiwa Piodalan Tumpok Landap PT Mabakti, Sabtu Kliwon Wuku Landap, 18 Juli 2020.
Saatnya kita menajamkan pikiran memuja Sang Yang Widi dalam manifestasi Dewa Dewi Saripati Pancadatu. 5 unsur logam yang memudahkan kita dalam kehidupan spirit penghormatan itu dalam suksmaning mana pada alat keseharian yang membantu kita. Saya Diah Parisia. Saya Widi Puspita. Inilah Jelajah Tanpa Kata Menganyam Mozaik Budaya. Jembatan pencerahan memang sebuah kalimat yang sederhana, tapi punya makna yang panjang. Menjadilah ibarat lilin yang tak pernah kehabisan cahaya, kendati membagi cahaya bagi ribuan lilin berikutnya. Saya, Ida Bagus Teddy Priantara untuk Hai TV Channel 3 Hindu Dharma Bercahaya. Pemirsa Hai TV Channel 3, kita jumpa kembali dalam program Wartamples Metanding Gebogan atau Pajegan saat Tiodalan di Sanis Cerek Lion Landep, PT Mabakti Printing Denpasar, 18 Juli 2020. Tumpah Landep merupakan upacara khusus pemujaan Yang Widi dalam manifestasinya sebagai Dewa Dewi Intisari Pancadatu, 5 logam diantaranya besi, kuningan, tembaga, emas, dan perak yang telah memudahkan kehidupan kita sehari-hari. Seperti kita ketahui, unsur-unsur dalam upacarayatnya diantaranya ada pecaruang, sodan, ajuman, dan juga pisukian. Nah, sebentar lagi kita akan lihat loka karya Metanding Gebogan atau Pajegan oleh Ibu-Ibu Santi Foundation Gedong 3 Denpasar sebagai bagian dari upacara Piodaran. Selamat menyaksikan.
Pemirsa Hai TV Channel 3, demikian tadi Lokakarya Metani Gebogan atau Pajegan. Semoga memberikan manfaat dan inspirasi untuk kita bersama. Saya Mia Gandewa bersama Ibu-Ibu Santi Foundation Gedong 3 pamit undur diri. Sampai jumpa dalam Wartam Plus berikutnya. Salam damai, Channel 3. Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Dari Galeri Bukuku, kami dari UKM Pers Bramastra bersama Pak Gus Teddy untuk Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Ngopi, ngobrol inspiratif, mengajak Anda melihat peristiwa dari perspektif berbeda, berbagai tokoh inspiratif. Karena secangkir ngopi, menikmati solusi, bukan sekadar narasi. Pemirsa Hai TV Channel 3, apa kabar Anda? Dumugi statu becik dalam karunia Hyang Widi. Kita jumpa kembali dalam program Ngopi, Ngobrol Inspiratif ditemani Prof. Rake Swardana, Guru Besar Manajemen. Nah, kali ini kita akan nikmati white coffee dengan suguhan kopi exploring dan sharing recovery ekonomi Bali di tengah pandemi. Seperti apa? Mari kita kembali setelah pesan yang satu ini. Acara ini disponsori oleh Butik Buku Hindu, Altarnya Pustaka Dharma. Pemirsa Hai TV Channel 3 masih di kedai ngopi Napi Orti, Prof. Rake. Cik, ya. Ya, kita langsung saja Pak, mulai tentang pandemi. Speechless Prof. Rake tidak bisa berkata apa. Belum selesai tentang PSBB, kita sudah dihadapkan dengan norma baru, new normal. Bagaimana pandangan Prof. Rake? Oke, new normal itu sebenarnya ada istilah baru sekarang, adaptasi baru, budaya adaptasi baru. Ketika kita masuk ini, pertimbangannya begini, kalau masih tetap seperti dulu maka mati ekonomi kita. Maka dibuatlah new normal dengan adaptasi baru. Sebenarnya adalah untuk semata-mata agar ekonomi bergeliat. Kalau ekonomi tidak bergeliat, maka tentu akan banyak dampak yang lain. Nah, yang penting bagi kita adalah sekarang mengikuti protokol kesehatan yang dicanangkan oleh pemerintah atau kewajiban kita yang sadar harus kita lakukan. Pakai masker, menjaga jarak, cuci tangan, dan yang seperti itu. Ya, Prof. Rake, kita ingat di tahun 2000 Bali pernah dihadapkan dengan krisis bom. Mulai dari Bali gelap, ekonomi ambruk, juga terlihat pemerintah juga bertindak cepat dengan melakukan recovery ekonomi di Bali. Salah satunya mengadakan turnamen golf yang mengundang pegolf kelas dunia. Nah, ekonomi Bali seperti pariwisata itu mulai bangkit lagi, Prof. Rake. Dan kini keadaannya beda. Seperti pandemi yang saat ini, orang mulai takut bepergian. Prof. Rake, apa kiat dasar recovery ekonomi Bali yang cocok dilaksanakan saat ini? Beda antara kasus dulu ketika Bali mengalami musibah bom Bali maupun teroris bom Bali, Gunung Agung dan sebagainya, bedanya dengan sekarang adalah kita tidak tahu apa penyebab utama dari penyakit ini kan, gitu. Artinya kumannya kita nggak lihat sehingga ketakutan. Pariwisata hidupnya dari kerumunan orang. Pariwisata hidupnya dari orang banyak, sementara orang banyak tidak boleh, kerumunan orang tidak boleh. Nah, terus berikutnya protokol kesehatan terlalu ketat. Kalau kita menunggu recovery, orang mau datang ke Bali persyaratannya ketat, harus pakai swab dan segala macam. Meskipun sekarang sudah diturunkan, namun mereka akan takut datang. Nah, bagaimana cara mengatasi agar ekonomi kita bisa jalan? Kalau dulu dengan golf dan semacam, mungkin itu bisa dilakukan untuk yang kelas atas, tapi kelas bawah masih memerlukan usaha yang lebih usaha lebih keras lagi. Karena begini, masyarakat kita masih agak ketakutan, apalagi orang luar negeri. Tamu siapa yang datang ke Bali? Australia udah nggak boleh, Cina nggak boleh sementara. Caranya adalah agar bagaimana pandemi ini bisa turun 100. Kalau itu sudah diturunkan dan dianggap dalam tanda petik landai sekali, maka mungkin masih baru bisa akan jalan ekonomi kita. Jadi kiat yang paling mendasar untuk merecover Bali seperti apa? Sementara kalau kiat yang paling dasar adalah bagaimana konsumsi lokal harus diutamakan dulu. Orang-orang kebutuhan dasar orang lokal belanja dengan orang lokal. Kalau mengandalkan orang lain masih belum tampaknya, apalagi ekspor. Karena dunia juga akan mengalami kesulitan. Orang Bali harus beli kepada teman-temannya orang Bali karena perputaran uangnya tidak begitu banyak sekarang nih. Gitu. Ya, Prof.
kita mulai cermati lebih khusus lagi. Paling tidak ada beberapa poin penting yang tadi Prof. Prake sampaikan. Recovery ekonomi Bali saat ini yang pertama berbasis online, kemudian kedua kreatif, ketiga terpola, dan yang keempat adalah selaras dengan kebutuhan dasar. Prof. Prake ada catatan lain mungkin? Oke, mungkin kalau Bali masih bisa untuk industri kreatif dan pasar, Pak, ya, itu adalah industri kreatifnya. Kita bisa untuk ekspor dan segala macamnya, dan juga digital marketing dan seperti itu. Nah, tapi kembali lagi, ketika kita bicara ekonomi, untuk sementara karena uang dari luar itu belum banyak, maka uang yang berputar di Bali ini kita gunakan, itu kita manfaatkan secara maksimal. Karena orang-orang Bali, apakah itu kulinernya, apakah itu hasil pertaniannya, kita yang memanfaatkan itu, kita yang mengkonsumsinya, orang Bali yang konsumsinya. Paling tidak akan ada geliat ekonomi. Terakhir Prof, sebagai closing statement, saran untuk generasi milenial dan generasi muda dimanapun berada untuk recovery ekonomi Bali. Pandemi ini memberikan pelajaran bagi kita bahwa teknologi itu sangat penting, terutama teknologi informasi. Kita dipercepat untuk revolusi industri. Orang milenial pasti akan lebih cepat untuk mengadaptasi seperti orang kolonial yang umurnya usianya lebih mungkin agak lambat. Nah, sekarang kesempatan ini untuk belajar bagi kita. Kemajuan industri informasi, industri teknologi dan informasi itu kita harus pahami, kita harus mengerti, dan kita harus bisa pakai untuk kemajuan yang akan datang. Terima kasih Prof atas penjelasannya, paparan yang sangat mencerahkan. Pemirsa, demikian tadi Ngopi Ngobrol Inspiratif, semoga dapat memberikan manfaat dan inspirasi untuk kita bersama. Sampai ketemu dalam program Ngopi berikutnya. Saya Mia Gandewa dan Prof Prake Swadana pamit undur diri. Tetap di rumah, tetap berkarya, dan salam damai Channel 3. Terima kasih Anda masih bersama HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan yang didukung oleh Duparani. Sebentar lagi, Manik, kata-kata. Ibarat gamelan Nusantara, ragam nada dan irama adalah kekayaan. Dan lintasan bineka tembang menjadi tunggal ikanya melodi toleransi. Perbedaan langgam nada melahirkan harmonisasi simfoni. Karena keindahan adalah pesona bersekutunya ragam nada dan irama, atas nama Satyam Siwam Sundara, saya Diah Parisia, Hindu Dharma bercahaya. Bukan apa yang Anda impikan, bukan apa yang Anda pikirkan, dan bukan pula apa yang Anda katakan. Tapi yang terpenting adalah apa yang Anda lakukan atas impian, pikiran, dan perkataan Anda untuk pencerahan Hindu Dharma. HiTV Channel 3 adalah wujud nyata atas impian, pikiran, dan perkataan untuk Hindu Dharma bercahaya. Keep distancing, sebuah keniscayaan. Memakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Tapi kendati kita berjarak, biarkan hati tetap dekat, bahkan tanpa jarak. Untuk Hindu Dharma bercahaya. Titiang Putu Putri Swastini Koster untuk HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan.
Sebentar lagi Anda akan ikuti Sundari Nada, jalinan makna di balik nada. Mari kita menuju pura, jagat Natapura yang utama. Padmasana menjulang tinggi, mencari kaki Sang Yang Widi, menggapai kaki Sang Yang Widi. Mari sembahyang di Natapura, memuja Tuhan Yang Widiwasa. Duduk bersila di depan Padma, nyanyikan kidung para dewa, lagukan nyanyian kayangan. Ambil bunga dupa lalu muspa, bayangkan Nitya di lingga Padma. Pikirkan kita di belai Weda, pustaka suci kita bersama. Mari sembahyang di Natapura, memuja Tuhan Yang Widiwasa. Duduk bersila di depan Padma, nyanyikan kidung para dewa, lagukan nyanyian kayangan. Ambil bunga dupa lalu muspa, bayangkan Nitya di lingga Padma. Pikirkan kita di belai Weda, pustaka suci Hindu Dharma, pustaka suci kita bersama. Pikirkan kita di belai Weda, pustaka suci Hindu Dharma, pustaka suci kita bersama. Lantunan Sundari Nada, makna di balik nada, menjadi sajian akhir kebersamaan kita. Semoga melodi dan penggalan liriknya menginspirasi kita, membangun spirit dalam diri dan bermanfaat sebagai pelita jiwa Hindu Dharma. Saya Diah Parisia, mewakili seluruh kru Hai TV Channel 3 mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, para pahlawan Dharma. Karena hanya dengan menonton saja, Andalah pahlawan yang telah ikut menganyam jembatan pencerahan sampai ke seluruh pelosok hati umat sedharma. Maaf jika ada yang tak berkenan, sampai jumpa di suguhan Hai TV selanjutnya. Tetap di rumah, tetap berkarya, menginspirasi banyak orang, seperti spirit Hindu sesungguhnya, harmoni, inspiring, natural diversity namun tetap united. Tetap jaga jarak, namun hati tanpa jarak dengan satu keyakinan yang sama, bahwa hanya ada satu orang yang terus diizinkan untuk menyalakan lentera Hindu Dharma agar tetap bercahaya paripurna. Orang itu adalah Anda. Karena Kriyana is our lifestyle. See you later. Have a nice day. Salam damai. Channel 3. Hai TV Channel 3
Jembatan Pencerahan.